Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam harmoni. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 kelas BDE akan mempresentasikan materi mengenai taksonomi Bloom revisi. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Made Dwi Raka Adnyani dengan NIM 22130111037 dari kelas 3B. Yang kedua, ada Sang Putu Biomantara dengan NIM 22130111014 dari kelas 3D. Yang ketiga, ada Putu Wina Rasmayanti dengan NIM 22130111039 dari kelas 3D. Selanjutnya, pembahasan kami terdiri dari 6. Yang pertama, yaitu membahas taksonomi Bloom. Yang kedua, taksonomi Bloom revisi. Yang ketiga, yaitu dimensi pengetahuan dari taksonomi Bloom revisi. Yang keempat, implementasinya. Yang kelima, penerapan soal matematikanya sesuai dengan taksonomi yang direvisi. Kemudian, yang keenam, yaitu hal penting dalam revisi taksonomi Bloom. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu apa itu taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat yang rendah hingga tingkat yang tinggi. Dalam mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang rendah harus terpenuhi terlebih dahulu. Dalam kerangka konsep ini, tujuan pendidikan dibagi 3 oleh Bloom, menjadi 3 domain atau ranah kemampuan intelektual, yaitu ranah kognitif yang menekankan pada knowledge atau pengetahuan. Kemudian ada ranah afektif yang menekankan pada attitude, dan terakhir ranah psikomotorik yang menekankan pada skill. Selanjutnya, salah seorang murid Bloom di tahun 1994 atau Lorin Anderson Caldwell dan para ahli psikologi aliran kognitivisme menyesuaikan taksonomi Bloom ini dengan kemajuan zaman. Nah, kemudian pada tahun 2001, hasil perbaikan tersebut dipublikasikan dengan nama Revisi Taksonomi Bloom, di mana revisi tersebut hanya dilakukan pada ranah kognitif saja. Nah, kita lihat pada gambar berikut ini merupakan revisi yang dilakukan pada ranah kognitif, di mana pada ranah kognitif terdapat 6 level atau 6 kategori, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis dan sintesis, dan evaluasi. Di mana pada ranah kognitif yang lama masih menggunakan kata benda, yang direvisi dan diganti menggunakan kata kerja, yaitu pengetahuan menjadi mengingat, pemahaman level 2-nya menjadi memahami, pada level 3 aplikasi menjadi mengaplikasikan, level 4 analisis menjadi menganalisis, pada level 5 sintesis berubah menjadi level 6, pada ranah kognitif revisinya menjadi level 6 yaitu mencipta. Dan level terakhir pada ranah kognitif lama yaitu evaluasi menjadi level yang kelima pada ranah kognitif baru yaitu mengevaluasi. Nah, pada level kognitif yang pertama yaitu pengetahuan memiliki dimensinya tersendiri yaitu dimensi pengetahuan. Kemudian pada ranah kognitif revisi taksonomi Bloom memiliki 2 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Nah, kita lihat perubahan yang terjadi, yaitu perubahan kata benda yang menjadi kata kerja. Nah, perubahan ini dibuat dengan menyesuaikan tujuan-tujuan pendidikan yang mengindikasikan bahwa siswa akan dapat melakukan sesuatu atau kata kerja dengan sesuatu, yaitu kata benda. Nah, seperti yang tadi kita lihat, kategori pengetahuan dalam taksonomi Bloom berubah menjadi dimensi tersendiri, yaitu dimensi pengetahuan. Pengetahuan tetap dipertahankan, namun berubah menjadi dimensi tersendiri karena diasumsikan bahwa setiap kategori-kategori dalam taksonomi membutuhkan pengetahuan sebagai apa yang harus dipelajari oleh siswa. Nah, taksonomi Bloom revisi ini memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Interrelasi antara proses kognitif dan pengetahuan ini disebut dengan tabel taksonomi. Nah, revisi oleh Caldwell ini sering digunakan dalam merumuskan tujuan belajar yang kita kenal dengan istilah
C1, C2, C3, C4, C5, sampai C6. Nah, seperti dengan yang sebelum revisi, ini masih sama, di mana tiga level pertama yang paling bawah, yaitu mengingat pengetahuan, di mana dalam revisi menjadi mengingat, memahami dan mengaplikasikan, yaitu level C1, C2, dan C3-nya, termasuk atau merupakan POTS atau Lower Order Thinking Skill. Sedangkan tiga level berikutnya, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, yaitu C4, C5, dan C6, merupakan HOTS atau High Order Thinking Skill. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan revisi ranah kognitifnya. Pada level yang pertama, yaitu mengingat, di mana kemampuan ini merupakan kemampuan menyebutkan kembali informasi atau pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan. Nah, dalam hal ini kata kuncinya yaitu guru dapat mengajukan pertanyaan yang dimulai dengan kata kunci mendefinisikan, menyusun daftar, menjelaskan, kemudian mengingat, mengenali, dan menemukan kembali. Pada level 2-nya yaitu understand atau memahami, berarti kemampuan memahami instruksi dan menegaskan pengertian atau makna ide atau konsep yang telah diajarkan, baik dalam bentuk lisan, tertulis, maupun grafik atau diagram. Nah, guru dapat mengajukan pertanyaan yang dimulai dengan kata kuncinya yaitu menerangkan, menjelaskan, menerjemahkan, menguraikan, mengartikan, menyatakan kembali, menafsirkan, dan menginterpretasikan. Pada level 3-nya itu menerapkan. Berarti kemampuan melakukan sesuatu dan mengaplikasikan konsep dalam situasi tertentu. Nah, dalam hal ini, guru dapat mengajukan pertanyaan yang dimulai dengan kata kunci menerapkan, melaksanakan, mengubah, kemudian menggunakan, mendemonstrasikan, dan memodifikasi. Level 4 yaitu menganalisis. Berarti kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa komponen dan menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman atas konsep tersebut secara utuh. Dalam hal ini, guru dapat mengajukan pertanyaan dimulai dengan kata kunci mengkaji ulang, membedakan, membandingkan, mengkontraskan, memisahkan, dan menghubungkan. Level yang kelima yaitu mengevaluasi. Pada kemampuan ini menetapkan derajat sesuatu berdasarkan norma, kriteria, atau patokan tertentu. Dalam hal ini, guru dapat mengajukan pertanyaan dimulai dengan mengkaji ulang, menyeleksi, kemudian mendukung, menilai, menjustifikasi, mengecek, dan mengkritik. Kemudian level yang keenam yaitu mencipta. Berarti kemampuan memadukan unsur-unsur menjadi sesuatu bentuk baru yang utuh dan koheren, atau membuat sesuatu yang orisinil. Nah, dalam kegiatan pembelajarannya, guru dapat mengajukan pertanyaan dimulai dengan merakit, merancang, menemukan, menciptakan, memperoleh, mengembangkan, dan memformulasikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Narasmayanti dengan NIM 221301139 dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi pengetahuan taksonomi revisi. Dalam taksonomi Bloom revisi, terdapat 4 jenis kategori pengetahuan, yaitu dimensi pengetahuan lama mencakup pengetahuan faktual, konseptual, pengetahuan prinsip, dan pengetahuan prosedural. 3 jenis pertama dalam taksonomi revisi ini merupakan semua jenis pengetahuan dalam taksonomi Bloom, namun mengganti nama jenisnya dan mengubah sebagian subjenis ke dalam kategori yang lebih umum. Kategori keempat yaitu pengetahuan metakognitif dan subjenisnya semua baru. Yang pertama ada pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual terdiri dari elemen-elemen dasar yang digunakan para pakar dalam menjelaskan, memahami, dan secara sistematis menata disiplin ilmu mereka. Elemen dasar ini juga harus diketahui siswa jika akan mempelajari disiplin ilmu atau menyelesaikan masalah dalam disiplin ilmu tersebut.
Pengetahuan faktual itu terbagi menjadi dua, yaitu tentang terminologi dan tentang bagian detail dan unsur-unsurnya. Yang kedua ada pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual mencakup kategori, klasifikasi, skema, model, mental, dan teori yang mempresentasikan pengetahuan manusia tentang bagaimana materi kajian ditata dan distruktur. Bagaimana bagian ini dari informasi secara sistematis saling berkaitan, dan bagaimana bagian-bagian ini berfungsi bersama. Pengetahuan konseptual terdiri dari 3 subjenis, yaitu pengetahuan klasifikasi dan kategori, prinsip dan generalisasi, ya, dan yang terakhir ada pengetahuan teori model dan struktur. Yang ketiga ada pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan tentang cara mengerjakan sesuatu. Pengetahuan ini mencakup pengetahuan keterampilan, algoritma, teknik, dan metode yang semua hal ini disebut dengan prosedur. Pengetahuan ini berkaitan dengan pertanyaan bagaimana. Pengetahuan prosedural terbagi menjadi 3 subjenis, yaitu pengetahuan tentang satu bidang khusus dan algoritma, pengetahuan tentang teknik dan metode, dan yang terakhir ada pengetahuan kriteria penggunaan suatu prosedur. Yang terakhir ada pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif merupakan dimensi baru dalam taksonomi revisi. Pencantuman ini dalam kategori dimensi pengetahuan didasarkan pada hasil penelitian-penelitian terbaru tentang peran penting pengetahuan siswa mengenai kognisi mereka sendiri dan kontrol mereka atas kognisi itu dalam aktivitas belajar. Di mana ciri belajar dan penelitian pembelajaran yang berkembang adalah menekankan metode untuk membuat siswa lebih menyadari dan bertanggung jawab menjadi 3 subjenis, yaitu pengetahuan strategik, pengetahuan tentang operasi kognitif, dan pengetahuan tentang diri sendiri. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, saya Samputu Biomantara dengan NIM 22130111014 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yakni materi yang selanjutnya implementasi taksonomi Bloom. Berhubungan dengan tugas pengajar dalam menyusun kurikulum, pemilihan kata kerja kunci yang tepat berperan penting dalam menjelaskan tujuan program diklat atau pendidikan dan pelatihan. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian agar konsep materi tersampaikan secara efektif. Kata kerja kunci tersebut merupakan patokan bagi instruktur dalam memutuskan kedalaman penyampaian materi, apakah cukup memahami saja, mendemonstrasikan, menilai, dan sebagainya. Adapun langkah-langkah yang harus digunakan dalam menerapkan taksonomi Bloom antara lain, yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, tentukan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai di antara peningkatan knowledge, skills, atau perilaku. Perlu dipertimbangkan karakteristik mata diklat dan peserta didik. Langkah ketiga, tentukan ranah kemampuan intelektual sesuai dengan kompetensi pembelajaran. Adapun ketiga ranah tersebut antara lain ranah kognitif. Tentukan apakah dalam tingkatan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan membuat. Ranah psikomotorik. Kategorikan ranah tersebut apakah termasuk persepsi, kesiapan, reaksi yang diarahkan, reaksi natural atau mekanisme, adaptasi, reaksi yang kompleks atau kreativitas. Ranah afektif. Kategorikan apakah termasuk penerimaan, responsif, nilai yang dianut atau nilai diri, organisasi, dan karakterisasi. Pun langkah yang terakhir, kata kerja kunci yang sesuai untuk menerangkan instruksi kedalaman materi, baik pada tujuan program diklat, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Materi selanjutnya, penerapan soal matematika sesuai taksonomi Bloom revisi. Berikut ini merupakan tingkatan ranah kognitif dalam revisi taksonomi Bloom beserta contoh soal dalam pelajaran matematika. Pertama, kategori C1 mengingat
atau remembering. Contoh soal, sebutkan rumus luas permukaan bola. Alasan. Untuk menjawab soal di samping, siswa berpikir untuk mengingat rumus luas permukaan bola, L sama dengan 4 pi r kuadrat dalam ingatannya. Lalu kemudian menuliskan bahwa rumus luas permukaan bola adalah kedua, kategori C2 memahami atau understanding. Contoh soal, jelaskan apa perbedaan dari luas permukaan bola dan volume bola. Adapun alasannya, untuk menjawab soal di atas, siswa sudah harus memahami pengertian dan konsep luas permukaan bola dan volume bola. Siswa akan berpikir tentang informasi-informasi penting mengenai luas dan volume bola. Memilah informasi itu untuk membedakan luas dan volume bola. Adapun contoh lainnya yaitu jelaskan apakah setiap kubus itu balok. Kategori yang ketiga, kategori C3 mengaplikasikan atau applying. Contoh soal, sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 meter, lebar 7 meter, dan tinggi 4 meter. Dinding bagian dalamnya dicat dengan biaya Rp50.000 per meter persegi. Seluruh biaya pengecatan aula adalah alasannya, untuk menyelesaikan soal di samping, siswa perlu memilih rumus yang akan digunakan sesuai prosedur. Sebab dalam materi balok ada rumus luas permukaan balok dan rumus volume balok, dan kemudian menghubungkannya dengan biaya pengecatan. Keempat, kategori C4 menganalisis atau analyzing. Contoh soal, diberikan sebuah persegi ABCD, busur lingkaran berpusat di A dan C digambarkan dari titik B ke D. Garis diagonal AC memotong kedua busur di X dan Y. Jika XY sama dengan 12 dikurang 6 akar 2 cm, maka luas persegi ABCD adalah. Adapun alasannya, soal di atas termasuk kategori menganalisis, karena menuntut kemampuan untuk mengorganisir atau mengorganising, yaitu menentukan bagaimana kesesuaian sebuah unsur atau fungsinya dalam struktur. Menganalisis unsur XY dalam kaitannya dengan konsep lingkaran dan persegi. Kelima, kategori C5, mengevaluasi atau evaluating. Contoh soal, sebuah bola besi dimasukkan ke dalam kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuk 10 cm. Jika volume air 900 cm3 serta panjang jari-jari bola 3 cm, apakah air dalam bak itu akan tumpah? Alasan. Untuk menjawab soal di samping, siswa harus menghitung volume masing-masing benda, bak, dan bola, untuk kemudian mengevaluasi, yakni mempertimbangkan, memeriksa secara kuantitas volume air dan bola yang dihubungkan dengan volume bak. Keenam, kategori C6 atau mengkreasi atau creating. Contoh soal, perhatikan gambar berikut ini. Jika T1 sama dengan 3T2 dan R1 sama dengan 4A, rumuskan volume kerucut terpancung seperti gambar di atas. Alasannya, untuk menjawab soal di atas, siswa harus memikirkan sesuatu yang baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah, mengorganisasikan unsur dalam pola baru, dan mengaitkannya dengan konsep yang telah dipelajari sebelumnya atau kesebangunan untuk menentukan unsur yang belum diketahui atau R2 yang akan digunakan dalam merumuskan volume kerucut terpancung. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan kembali, nama saya Putri Narasmanti dengan NIM 22130111039 dari kelas 3D. Di sini saya akan membahas tentang hal penting dalam revisi taksonomi Bloom. Apa saja sih hal penting dalam revisi taksonomi Bloom? Dalam revisi taksonomi Bloom, ada dua hal penting, yaitu pengetahuan metakognisi dan pengetahuan strategis. Pengetahuan metakognisi. Pengetahuan metakognisi adalah pengetahuan tentang kognisi secara umum dan kesadaran akan serta pengetahuan kognisi diri sendiri. Pinterich mengungkapkan bahwa metacognitive knowledge involves knowledge about cognitive in general,
Jadi, pengetahuan metakognitif itu melibatkan pengetahuan tentang kognisi secara umum, serta kesadaran dan pengetahuan tentang kognisi sendiri. Pengetahuan metakognitif meliputi knowledge of general strategies that might be used for difference. Knowledge of the condition under which their strategies may be used. Knowledge of the extent to which the strategies are effective and knowledge of self. Metakognisi secara umum dibagi menjadi dua bidang yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu yang pertama, pengetahuan metakognisi yang merupakan kesadaran tentang berpikirnya, di mana siswa mengerti apa yang ia ketahui, yang tidak ia ketahui, dan yang ingin diketahui. Siswa dapat mengajukan pertanyaan seperti, apa saja yang saya ketahui, apa saja yang saya tidak ketahui, apa saja yang perlu saya ketahui. Nah, di sini peran guru dalam hal ini adalah menolong untuk melakukan refleksi tentang apa yang mereka ketahui dan apa yang ingin mereka ketahui ketika mereka hendak mempelajari topik-topik baru. Yang kedua, ada pengaturan metakognitif yang berkaitan dengan kecakapan untuk mengelola proses berpikirnya sendiri. Menurut Flavel, dalam Anderson and Cardwell, menyatakan bahwa metakognisi itu mencakup pengetahuan tentang strategi, tugas-tugas kognitif, dan variabel person. Yang B ada pengetahuan strategis. Pengetahuan strategis adalah pengetahuan perihal strategi belajar dan berpikir tentang pemecahan masalah. Subjenis pengetahuan ini mencakup pengetahuan berpikir berbagai strategi siswa dapat digunakan untuk menghafal materi pelajaran, mencari makna teks, dan memahami apa yang mereka dengar dari pelajaran di kelas atau apa yang mereka baca dalam buku atau bahan ajar lain. Beberapa contoh pengetahuan strategis itu adalah pengetahuan bahwa mengulang informasi merupakan salah satu cara menanamkan informasi. Yang kedua, ada pengetahuan perihal beraneka strategi memonik untuk menghafal. Misalnya itu memakai akronim seperti Mejiku Hibiniu, merah, jingga, hijau, biru, nila, ungu, atau warna-warna pelangi. Jadi dalam nama-nama pelangi itu dia disingkat menjadi Mejiku Hibiniu. Yang ketiga ada pengetahuan tentang berbagi strategi elaborasi seperti memparafrase atau merangkum. Yang terakhir ada pengetahuan tentang beragam strategi pengorganisasian seperti menulis garis besar dan menggambar diagram. Nah, selain strategi di atas, ada pengetahuan strategi menurut Flavel. Individu-individu mengakumulasi pengetahuan dengan tugas-tugas kognitif. Pengetahuan tugas-tugas kognitif meliputi pengetahuan konstekstual dan pengetahuan kondisional. Pengetahuan kondisional adalah pengetahuan tentang situasi yang di dalamnya siswa dapat menggunakan pengetahuan metakognitif. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelajari strategi adalah pengetahuan kondisional tentang kapan dan mengapa harus menggunakan strategi tertentu. Nah, untuk menerapkan strategi yang tepat, aspek yang perlu diperhatikan dalam pengetahuan kondisional adalah norma-norma lokal, situasional, sosial secara umum, konvensional, dan kultural. Contoh pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif yang meliputi pengetahuan konstekstual dan kondisional adalah pengetahuan bahwa dirinya mempunyai pengetahuan yang mendalam pada sebagian bidang. Dan yang kedua ada pengetahuan bahwa dirinya cenderung mengandalkan satu alat kognitif atau strategi dalam situasi tertentu. Dan ada pengetahuan yang akurat dan tidak palsu, misalnya kepercayaan diri yang berlebih tentang kemampuan sendiri untuk melakukan tugas tertentu. Sekian presentasi dari kelompok 5 kelas BDE. Apabila ada salah kata,
kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.